Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang menjadikan Tuhan jadi pertolongan dalam hidupnya akan mengalami kebahagiaan. Saudara, setiap manusia adalah manusia yang terbatas, manusia yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, dan dalam keberadaan kita membutuhkan satu pribadi yang sanggup menolong kita, dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Saat ini, apakah saudara rindu pertolongan dari Tuhan? Apakah saudara sedang menghadapi satu kondisi, satu keadaan di mana saudara butuh pertolongan dari Tuhan? Saya percaya saudara, setiap kita akan berkata, ya, aku butuh pertolongan dari Tuhan. Karena memang setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita merenungkan topik ini saudara. Dengan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, kita mengerti bagaimana jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya rindu saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara mulai mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Ke depan saya rindu saudara menyaksikan pertolongan Tuhan yang saudara alami. Saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara. Atau bahkan saat ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Silakan dituliskan apa yang menjadi kesaksian saudara ketika Tuhan menolong hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan
kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan maksudkan melalui firman-Nya, dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur menegaskan bahwa adalah kesia-siaan mengandalkan manusia, karena manusia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa siapapun dia, apabila nyawanya melayang, maka pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, kata firman Tuhan di ayat yang keempat, saudara. Artinya bahwa tidak ada manusia yang bisa diandalkan, karena dia saja butuh pertolongan, dia saja terbatas. Seberkuasa apapun dia, sekaya apapun dia tetap manusia yang terbatas. Nah, itu sebabnya firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ayat 5 dia berkata, berbahagialah orang-orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong. Jika kita membutuhkan pertolongan dalam hidup kita, saudara, maka firman Allah menegaskan, berbahagialah jika kita punya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jika kita memiliki Dia sebagai Tuhan yang menolong kita, maka berbahagialah kita, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, saat ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah mengandalkan manusia, siapapun dia dan bagaimanapun dia, saudara, karena manusia terbatas. Dia tidak akan bisa menjamin kehidupan kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia tidak akan dapat memberi keselamatan. Dia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Karena dia sendiri setiap waktu nyawanya bisa hilang, dia terbatas, dia juga butuh pertolongan.
Tapi sekali lagi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong di dalam kehidupannya, yang harapannya dia dasarkan kepada Tuhan Allahnya. Saat ini saudara, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong saudara? Sudahkah harapan saudara taruh kepada Tuhan, saudara arahkan kepada Tuhan, bahwa dialah Allah yang sanggup menolong kehidupan saudara? Tuhan sanggup menolong kita saudara. Tuhan kita adalah Allah yang akan menolong kehidupan kita ketika kita berharap kepada Dia, dan kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah mengapa orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka dia akan berbahagia. Di mana ayat 5 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong. Kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa? Karena Dia, Allah Yakub, yang menjadi penolong tadi, Allah yang kita sembah, yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya saudara, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, itu sebabnya berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Karena Tuhan Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa itu sanggup untuk menolong dia. Saudara, apa yang menjadi kondisi saudara hari ini? Apa yang menjadi keberatan hidup saudara? Adakah saudara sedang mengalami satu penyakit, bahkan mungkin penyakit yang parah di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara yang di dalam ekonomi saudara hancur-hancuran? Adakah saudara yang di dalam kehidupan saudara sedang memikul banyak masalah? Hari ini firman Tuhan bagi setiap kita saudara, bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita memiliki Dia, mempunyai Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia karena Allah kita sanggup. Tidak ada masalah saudara yang terlalu besar, tidak ada persoalan saudara yang terlalu besar, tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah, tidak ada bisnis yang hancur, yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Artinya sekali lagi bahwa apapun Allah sanggup mengerjakan, apapun Allah sanggup melakukan, karena langit dan bumi pun Dialah yang menciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Itu sebabnya jadikan Tuhan jadi penolong di sepanjang kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita. Saat ini saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana secara logika sulit untuk berubah. Di dalam melayani Tuhan, waktu saya datang ke desa yang saya rintis saudara, untuk memulai sebuah gereja lokal yang hari ini saya gembalakan. Saudara, pada waktu itu, ketika saya melihat keadaannya dan kondisinya, di mana pada masa itu sedang terjadi perang besar-besaran OKP yang satu dengan OKP yang lain, dan waktu itu saudara adalah kondisi yang sangat menakutkan, di mana saya masih mengingat pada waktu itu jam 6 saja orang tidak berani keluar rumah lagi, karena tiap hari tiap malam terjadi perang. Dan pada saat itulah persis saya datang untuk merintis, dan saya menyewa satu rumah.
pada waktu itu melihat merajalelanya premanisme, sepertinya sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal di tempat ini, saudara. Lalu kemudian lama-lama akhirnya saya melihat bahwa terjadinya kehancuran oleh obat-obatan terlarang. Pada saat itu, saudara, saya jadi berpikir bagaimana ini bisa berubah, bagaimana jiwa-jiwa yang seperti ini bisa dimenangkan. Dan kemudian, saudara, ditambah lagi di daerah ini, saudara, pada waktu itu begitu banyak dukun-dukun. Karena orang lebih percaya kepada dukun daripada kepada medis. Itulah kondisinya pada waktu itu, saudara, sehingga secara manusia sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal dan bisa berkembang dan bisa maju. Sangat mustahil untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, saudara. Sepertinya sangat mustahil. Tetapi ketahuilah bahwa hari ini begitu banyak orang-orang yang dulunya terlibat premanisme, hari ini mereka hadir di gereja yang saya gembalakan. Tidak sedikit juga orang-orang yang dulunya terikat narkoba, hari ini mereka beribadah dengan setia di gereja yang saya gembalakan. Dan saudara, tidak sedikit juga dukun-dukun yang dulunya adalah dukun dan hari ini mereka datang beribadah, bahkan pasien-pasien mereka pun akhirnya datang untuk beribadah. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi pada waktu itu, tetapi pada akhirnya ternyata itu bisa terjadi karena Tuhanlah penolongku. Hari ini sudah berdiri gereja lokal, saudara, dan ratusan jiwa yang dari tidak mengenal Tuhan sama sekali, mereka dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat mustahil pada waktu itu terjadi, ternyata bisa terjadi karena Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang menolong pelayanan yang aku gembalakan. Dan Tuhan yang menolong itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara bisa bayangkan kondisi saya merintis sebuah gereja lokal dalam kondisi seperti itu, saudara. Betapa sulit dan beratnya, betapa mustahilnya kelihatannya pada waktu itu. Tetapi ternyata Tuhan menolong dan akhirnya membuat terobosan yang luar biasa. Adakah saat ini saudara mengalami satu masalah, persoalan yang begitu berat, sampai-sampai saudara melihat bahwa sama sekali mustahil untuk keadaan ini bisa berubah, kondisi ini bisa berubah, penyakit ini bisa sembuh, ekonomi ini bisa dipulihkan? Sepertinya sangat mustahil, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Segala perkara Allah sanggup buat jadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka lihatlah, saudara, bahwa saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, yang tidak mungkin pun bisa jadi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Lalu kemudian, saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama, kenapa berbahagia? Tadi kita sudah belajar di ayat 6 bagian A. Karena Tuhan yang dipercayai tadi adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, karena Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia.
Jika kita menjadikan Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat kesetiaannya sungguh-sungguh nyata bagi setiap kita, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan membuka jalan dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah persoalan yang kita alami. Dan kemudian Dia akan tetap setia sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, adakah orang yang begitu baik, begitu dekat, begitu intim dengan saudara, lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, orang yang begitu baik itu kepada saudara, adakah dia begitu setia kepada saudara? Sesetia apakah dia? Seberapa jauh dia sanggup setia kepada saudara? Saudaraku, sebagai manusia terbatas, kita kalau keluarga kita mengalami sakit misalnya dan kemudian kita menjaga, yakinlah kita tidak akan sanggup berjaga-jaga selama 24 jam. Sesetia apapun kita tidak akan sanggup. Dengar saudara, Allah yang kita sembah, Dia setia. Dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah menyerah untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita, untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan juga saya mengalami yang namanya dari perintisan, di mana gereja, organisasi gereja yang tempat saya melayani, saudara, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ketika kami terjun ke dalam pelayanan, maka tidak ada jaminan dari organisasi atau gaji bulanan dari organisasi, karena gereja kami bersifat otonom. Jadi saudara, pada waktu itu aku ingat terjun ke dalam perintisan, saudara, ada begitu banyak kebutuhan, tetapi tidak ada jaminan tetap. Ada begitu banyak kesulitan, pergumulan, bahkan terkadang menghadapi penyakit. Istri saya pernah sakit parah dan begitu lama, saudara. Dalam kesemuanya itu seringkali ada kebingungan. Saya sendiri bingung bagaimana menghadapi keadaan, bagaimana menghadapi kondisi. Tetapi seiring berjalannya semua, saudara, hal yang aku lihat sekali lagi adalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia. Dia setia dalam segala perkara yang kualami, dalam segala kesulitan yang kualami. Dia sungguh setia dan menyatakan mujizatnya. Dia Allah yang sanggup untuk mengubah segala perkara. Dia setia dan tetap setia sampai akhirnya perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang aku alami, saudara. Langkah demi langkah aku alami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupanku, dikerjakan oleh Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan aku layani. Tuhan memelihara hidupku, keluargaku, mulai dari merintis gereja lokal sampai akhirnya begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara, dan Dia setia dan sungguh-sungguh setia untuk menolong saudara, memelihara saudara, dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa dan ajaib, saudara. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, segala isinya Dia yang ciptakan. Dan kemudian Dia Allah yang setia juga untuk menolong kita, memberkati kita. Dan yang terakhir, saudara, kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Ayat yang ke-7,
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, untuk membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai penolong dalam hidupnya, karena yang ketiga yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, yang sedang diperas. Tuhan menyatakan keadilannya, dan Tuhan yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Ada masalah, ada kesulitan, tetapi Tuhan menegakkan, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasanya. Hari ini pun, saudara, berbahagialah saudara kalau saudara memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara, karena Dia Allah yang akan menegakkan dan menyatakan keadilannya di dalam seluruh kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dia Allah yang peduli dan akan menyatakan keadilannya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa berbahagia, saudara, orang yang memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena yang pertama, Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang berkuasa. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang setia untuk menolong kita. Dia selalu ada, Dia selalu hadir untuk kita. Dan Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang akan menyatakan dan menegakkan keadilannya bagi setiap kita, saudara. Apapun situasi, apapun kondisi kita, Tuhan menegakkan dan menyatakan keadilannya bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan saudara. Adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan dalam hidup saudara? Adakah saat ini langkah hidupmu berat oleh karena masalah, persoalan hidup saudara, dan saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara, Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, dan kemudian berbahagialah jika saudara memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Dia akan menolong saudara, Dia akan menyatakan kuasanya, kesetiaannya, Dia akan menegakkan kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami saat ini, jadikan Tuhan sebagai penolong. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan saudara, seringkali sepertinya saudara merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dengar saudara, Dia Allah yang peduli. Itu sebabnya berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Berbahagialah saudara, dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman ini dan alami janji firman Tuhan bahwa Dia akan menyatakan kuasanya, bahwa Dia akan menyatakan kesetiaannya, dan bahwa Dia yang akan menegakkan keadilannya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Jadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Karena Tuhan akan menolong kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang setia, dan Dia Allah yang menyatakan keadilannya. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya.
Tuhan akan menolong kehidupan kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Dan kami imani firman-Mu yang berkata bahwa kami berbahagia karena kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami, karena Engkau berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan segala kondisi dan keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengubahkan, karena langit dan bumi pun Engkau yang menciptakan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau Allah yang setia untuk menolong kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menegakkan keadilan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu. Ajar mereka menjadikan Engkau menjadi penolong di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk menjadikan Engkau menjadi pertolongan dalam hidup mereka, mengandalkan Engkau menolong kehidupan mereka. Dan biarlah dalam hidup mereka, mereka mengalami Engkau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Mereka mengalami Engkau menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka, dan mereka mengalami Engkau menyatakan dan menegakkan keadilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ulurkan tangan-Mu, lawat anak-anak-Mu jamah, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang menolong segala kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami mau terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan
dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang
mengalami masalah di tengah keluarga. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan,
bidan, perawat, semuanya. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha, Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu, apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan. Kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan
saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.